Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Adil Manuel Moreira dan NB saya 1462 40 00107. Dan matkul yang sekarang kita menjelaskan adalah manajemen basis data. Dan sekarang kita lihat membuat tugasnya, kita harus lihat tugasnya dulu. Kita lihat tugas. Oke, tugasnya yang ini ya. Petunjuk kumpulkan dalam bentuk satu PDF. Kita langsung next saja. Langsung yang di sini. Buatlah database, buatlah tabel. Buatkan tabel tersebut diubah di tabel kolomnya tersebut minimalnya 4 data. Tabel tersebut direlasikan kita ke tabel lain. Operasikan tabel tersebut melalui SQL berikut ini. Select dengan as, select dengan kondisi operator, pembanding, select dengan kondisi operator aritmatik, select dengan kondisi operator logika, and or not in like between, select dengan distinct, select dengan pengelompokan data group by, select dengan having, select dengan aggregate, relasi, interjoin. Itu yang terakhir. Oke, sekarang kita lihat yang di bawah. Kemarin kan saya udah buat, sekarang kita mau menjelaskan saja. Kita mau menjelaskan tentang tugas ini. Nah, kemarin saya udah buat, udah jalankan semua. Alhamdulillah udah semuanya bisa. Sekarang kita mau menjelaskan saja. Yang di sini yang topik saya yang ambil adalah peternakan. Peternakan dibagi dengan 3 tabel. Yaitu tabel pertama itu tabel kandang, ada ID-nya, ID kandang, nama kandang, lokasi, kapasitasnya. Oke, yang tabel kedua itu tabel ternak. Itu ID ternak, ID kandang, jenis ternak, dan tanggal lahir dan beratnya. Dan tabel ketiga itu tabel perawatan. Itu ID perawatan, ID ternak, tanggal perawatan, jenis perawatan, dan keterangan. Oke, sekarang kita mau menjelaskan tentang membuat database. Langsung kita masuk ke database-nya. Membuat database itu kemarin saya ketik ini create database if not exist, dan dari peternakan create set collab. Itu kemarin saya udah coba, udah bisa. Sekarang kita mau menjelaskan dan mau coba ulang. Kita lakukan ini. Lalu langsung running atau lihat outputnya. Oke, sukses. Sini kita lihat sukses ya. Dan sekarang kita lihat bagian 2, bagian tabelnya. Di sini kemarin saya udah ketik, ya lumayan bisa. Kita langsung scan dan kita langsung perintahkan sini ya. Yang create database DB peternakan, US peternakan. Sampai sini ya. Lalu jalankan ya tabel. Itu tabel kanan. Ya, oke, tabel kanan kita tekannya. Ini langsung outputnya muncul. Oke, kita lihat.
Yang di bawah ini adalah ID kandang, lokasi, kapasitas, status kandang. Kita lihat ID kandang ada di bawah, lokasi juga ada, kapasitas juga ada, dan status kandang. Oke, status kandang juga ada. Oke, aktif semua ya. Kita tarik ke atas. Yang ini. Oke, sekarang kita lanjut ke create ternaknya atau tabel ternak. Tabel ternak kalau tabel ternak kan ternaknya adalah juga ada ID ternak, ID kandang, dan jenis ternak, tanggal lahir, dan berat. Lalu kita jalankan ya, lihat outputnya atau tabelnya. Kita jalankan langsung ya. Kita lihat ternak, tekan ternak di sini ya. Oke, itu berhasil. Ternaknya juga berhasil ya. Dan ID ternaknya di tabel di orange tapi relasinya kita buat dengan bagian selanjutnya ya. Tidak ada relasi. Oke, di sini kita lanjutkan ke FK atau PK. Oke, kita lanjutkan. Sini FK-nya for ZSK dan for ZSK atau ID kandang. For ZSK itu ID kandang. Artinya di tabel ternak ada referensi kandang ID atau kandang ID kan, artinya merujuk ke kolam ID kanan ID di tabel kandang. Dan sekarang kita jelaskan lanjutkan jalankan kita lihat tabelnya. Lihat kandangnya gimana, tabel kandang yang ini dijalankan semua sampai 48 ya. Kalau perawatannya, kalau ternaknya sampai 24. Kalau perawatannya sampai ya 10. Oke, di sini kita akan lanjutkan ke bagian 2, alter tabel. Kita tarik dulu ke bawah. Ya, alter tabel di dalamnya ada perawatan, ada ternak, ada kandang. Itu tabel semua ya. Oke, lalu kita coba jalankan atau lihat outputnya. Lihat satu-satu ya.
satu dari sini, lalu jalankan, lihat ada di sini ada aktif atau tidak. Ini kita lihat ada perawatan pertama itu apa ya, kandang, kita lihat kandangnya di sini, tekan di sini. Nah, kandangnya itu di atas ada kandang dan nama kandang atau statusnya, nama kandang, lokasi, sama kapasitas, sama status kandang. Itu di sini kan ditulis terkapasitas. Oke, lalu lihat outputnya ternak. Kita jalankan, lihat tabelnya. Sini kita ternak toh, kita lihat ternak. Nah, ternak itu juga bisa ada ternak, ada kayak warna ada di sini, dan berat di sini, dan tanggal lahir sama jenis ternak, sapi, kambing, ayam, domba di sini. Dan ini outputnya sampai 24. Dan kita lanjutkan ke perawatan, jenis perawatan, tabel perawatan. Sini kita jalankan. Nah, oke, jalankan, lihat outputnya atau tabelnya. Tabelnya perawatan, kita tekan sini perawatannya. Perawatan. Itu juga bisa. Perawatan, ID ternak atau biaya ternak yang ini, jenis perawatan yang ini, dan tanggal perawatan. Oke, seluruhnya berhasil semua ya. Saya mau menjelaskan alter tabel itu digunakan untuk mengubah struktur tabel yang sudah ada di sini. Kita menambahkan kolom baru tanpa menghapus data yang sudah ada. Status kandang pakai tipe enum karena dinilai hanya pilihan aktif atau tidak aktif. Oke, kita lanjut. Sekarang kita mau lanjut ke bagian 3, insert data. Nah, sekarang kita mau runningkan kandangnya dulu. Itu perawatan terus. Sekarang kita tekan kandang. Kita running kandangnya, kita harus di sini tekan kandang. Oke, itu ada nama ada, lokasi ada, sama kapasitas ada, status kandang ada. Oke, di sini. Insert data itu kita harus mengisi masing-masing tabel dengan minimal ada 4 data, ada 4 data atau 3 data. Perhatikan bawah ini ya. Perhatikan bawah ini ID kandangnya. Di tabel ID-nya sesuai dengan kita lihat, udah 4ZK. Kalau salah maka akan error muncul. Tapi ini udah benar, kita lihat outputnya udah benar semua. Oke, kita lanjut ke itu sama ya.
tapi kita lihat ke ternaknya. Langsung kita jalankan ya, jalankan, lihat tabelnya. Tabel masih kandang. Tadi ini tuh ternak bab, kita lihat ternak. Oke, ternaknya ada apa saja? Oke, ternaknya di sini kita lihat ada ternak, ada ID kandang, ada jenis ternak, dan tanggal lahir, berat, sama warnanya. Lalu kita lanjut ke perawatan. Perawatan kita ini sini kita perawatan tuh kita tekan di sini, lihat tabel perawatannya atau hasilnya perawatan, hasil dari tabel perawatan. Sekarang di sini juga kita lihat satu-satu ya, ada ID ternak, ID ternak yang ini atau yang tadi insert infonya perawatan yang ini ya, dan tanggal perawatan, jenis perawatan, biaya perawatan, sama keterangan. Oke, setelah hasilkan kita juga lihat insertnya, insert yang di bawah ya, atau insert atau tampilkan hasil from selectnya. Di sini kita turunkan ini, turunkan tabel selectnya. Lalu kita jelaskan selectnya. Nah, select ada select from ternak, ada select for ternak, ada select from perawatan atau select from kandang ya. Itu selectnya artinya tampilkan semua kolam dari tabel atau tabel tersebut tanpa bintang, berarti semua kolam itu ada select. Kita lihat sini, jalankan satu-satu ya. Kita jalankan duluan pong kandang, select pong kandang. Lalu kita jalankan. Di sini sampai 54 ada kandang, lokasi, ada kapasitas, dan status kandang. Kita lihat, cek dulu. Ini kandang. Lalu kita lanjut ke ternak. Kita jalankan. Lalu muncul ternak ada kandang, ada jenis ternak, ada tanggal lahir, batas, dan warna. Jadi kita lihat sini ya. Oke, di sini kita tadi ada kesalahan video lah. Oke, langsung lanjut lagi ternak. Di sini ada ternak kandang, ternak lahir, berat, sama warna. Oke, kita langsung jalankan ke perawatan. Nah, kita lanjutkan langsung ke tabel, atau kita tekan ini dulu ya. Sini
tabelnya. Yang perawatan tuh kita lihat perawatan. Oke, lihat perawatannya. Ya, ternak, tanggal lahir, dan jenis perawatan, biaya perawatan juga mahal ya. Perawatan mahal sekali. Saya isi suka saya. Ya, lumayan mahal ya. Tapi vaksin dosis pertama pemeriksaan ranting dan keterangannya. Oke, sini kita mau lanjut ke select dengan as. Select dengan as. Select dengan as kita running pertama dulu ya. Kita running kandang. Dan kandang kan ada apa aja yang kita lihat dulu. Ada ID, ada di sini ID, ada nama kandang, ada lokasi, ada kapasitas max, dan from kandang. Dan saya mau menjelaskan dengan as. Apa? Select dengan as. Select dengan as itu digunakan untuk memberi nama atau alias pada kolam atau nama asli atau kolam database, tetapi tetap sama, hanya tampilan di hasil query yang berubah. Tapi itu outputnya berguna agar lebih mudah dibaca. Seperti ini kita lihat outputnya. Blok timur, blok barat, supaya kita bisa mengerti. Oke, sekarang kita lanjut ke ternak. Karena penjelasannya sama saja ya, penjelasannya. Ya, dia ada kandang ternak, ada kandang, ada perawatan, itu penjelasannya sama saja. Nah, kita coba jalankan yang biru kita jenis ternak, ada berat as, ada warna as, ada ternak tua, beratnya ada kilogram yang 360, ada warna hitam putih, coklat, putih hitam, putih coklat. Oke, kita coba lanjutkan ke perawatan, kita jalankan. Ya, di sini ada vaksin perawatan, kita harus berbulan-bulan harus vaksin atau setiap ada sapi yang sakit kita harus vaksin, periksaan, vaksinasi atau pengobatan. Vaksinasi itu harganya juga lumayan mahal, itu terkait saya di sini. Oke, sekarang kita lanjut ke select operator pembandingan. Oke, pembandingan. Di sini kita jalankan dulu baru jelaskan. Jalankan. Itu dari ternak. Ya, dari ternak. Di sini kita lihat ada ID kanan, jenis ternak, tanggal lahir, berat, dan warna. Yang di sini biasanya dipakai lebih dari 10. Ini kurang dari lebih dari itu sih. Kita lihat 10, 11, 14, dan sekarang kita lanjut ke ini. Kandang kita jalankan. Lihat tabelnya, perawatan bukan nih. Perawatan lihat kandang. Kandangnya ini lumayan banyak. Berlanjut ke biaya. Jalankan.
itu masih perawatan doang, kita lanjut. Oh, perawatan. Sini ada ya lumayan. Kita lanjut ke operator aritmetik. Oke, operator kita running dulu ya. Operator aritmetik. Itu di atas bukan. Kita jalankan perawatan di perawatan. Oke, itu perawatannya. Di sini saya menjelaskan kita bisa melakukan operasi matematika langsung di dalam query, hasilkan muncul sebagai kolom baru tanpa mengubah data hasil tabel operator yang dipakai berkali-kali. Bagi kurang 0% dulu, sisa baginya. Ya, di sini kita lihat kita lanjut ke tandaan. Lalu jalankan. Langsung nanti kita jalankan nanti muncul. Ada ID terang. Lalu jalankan, ada berat, ada ternak, jenis ternak, ada kurang dari 10 ke 100 gram, sisa bagi 10 gram. Oke, lanjut ke select operator. Ini select operatornya ini. Dan kita pertama menjalankan ini dulu. Jalankan ini dulu. Jalankan dulu lalu kita jelaskan. Di sini ternak dulu ya. Ini biasanya dua kondisinya harus terpenuhi, harus dipenuhi seperti ini ya. Ada ternak, ada kambing, sapi, coklat harus dipenuhi semuanya biar tampilan begini. Outputnya begitu. Dan lanjut di sini. Ini kita jalankan lagi. Nah, di sini ada kapasitas, nama kandang, ada lokasi, yang ada status kandang. Oke, lanjut ke ini. Tidak bisa. Jalankan ya. Terakhir yang perawatan. Oke, perawatannya. Perawatan ada ternak, tanggal perawatan, biaya perawatan, dan keterangan langsung. Oke, sekarang kita lanjut ke OR. OR adalah salah satu kondisi yang cukup terpenuhi ya. Kita jalankan.
Kita jalankan. Ada ternaknya, ada kandangnya, jenis kandangnya yang ini, tanggal lahir yang ini, tanggal lahir yang itu, sama berat, warna. Oke, sekarang kita lanjut ke kandangnya. Kandangnya kita dulu. Ya, kandang. Kandangnya ini ya, kita lihat. Ada kandang, ada lokasi, ada kapasitas stasi. Atau apa? Status kandang. Kita lanjutkan ke perawatan. Lanjut. Dia ada di perawatannya, ada terangnya, tanggal perawatan, jenis perawatan, biaya perawatan penangkat, obatan kulit, pemeriksaan kesehatan umum, untuk mengulas pemerintah bobot uang. Sekarang kita lanjut ke perawatan. Ini perawatan. Oke, sekarang kita lanjut ke not. Note biasanya note itu membalik atau membalik kondisi. Misalkan ternak, ada ID kandang, ada jenis ternak, tanggal lahir dan berat badan. Yang coklat, ayam putih, ada atau kambing domba. Kita lanjut ke status aktifnya atau kandang aktifnya. Ya, tidak aktif semua ya. Tidak aktif ya. Tidak aktif semua. Kalau kita lanjutkan berbasis perawatannya jenis sama vaksinasi, pakai nasi, vaksinasi kelihatan saya tidak lihat. Jadi sekarang lanjut ke ink. Biasanya ink itu mencari nilai dalam daftar tertentu. Kita masukkan ini jenis ternak, sapi, kambing, domba. Kita jalankan yang munculnya ini. Ada ternak, ada kandang, jenis ternak, tanggal lahir, berat, warna, outputnya. Kita jalankan. Jalankannya ini. Oke, sekarang lanjut ke kandangnya. Dan lihat ada 1, 2, 3, 1, 3, 5. Blok utara, blok timur, blok tengah aktif 20, aktif semua. Tidak aktif semua. Lalu kita lanjut ke perawatan. Rangkang kasih apa? Vaksinasi sama pengobatannya gimana? Vaksinasi dosis pertama. Untuk pertamanya dosis pertamanya harus 5 yang kita lanjutkan ke like. Like itu pencari pola teksnya. Oke, pola teksnya seperti sapi ini. Ya, dikandangkan, ya, jalankan, ya, aktif. Blok barat tidak aktif, blok utara aktif, blok barat tidak aktif, blok utara aktif, blok sapi kanan A, B, D. Oke,
Sekarang kita lanjut ke counter nanti. Langkah ada kambing, ayam, domba, putih-putih semua. Itu putih kita tulis ini putih harus putih semua. Vaksin atau vaksin kita jalankan dosis pertama, vaksin vaksin nanti untuk tanggal lahir, itu perawatannya ya. Ini tuh biasanya lebih ringkas daripada menulis OR berulang-ulang. Dan kita lanjut ke like itu jelaskan tanpa artinya atau jelaskan tanpa persen, tanpa bebas karakter apapun persen sapi. Seperti ini kita tulis ketik sini persen sapi. Sapi bisa ada di mana sapi saja dalam teks. Sapi persen berarti di awal kata sapi atau sapi ya. Pakai nama hewan lain bisa semua. Oke, sekarang kita lanjut ke betweennya rantai nilainya. Rantai between biasanya rantai nilainya kita jalankan dulu. Ini jalankannya ada kandang, ada jenis ternak, tanggal lahir. Lalu semua lokasi, kapasitas, status kandang, nama kandang. Jalankan ada perawatan ternak, perawatan tanggal perawatan, jenis perawatan, biaya perawatan. Itu biasanya between itu atau between 30 ing 100 artinya berat antara 30 sampai 100 kursi, termasuk 30 dan 100. Lalu lanjut ke select order. Lanjut ke select order. Kita jalankan biasanya select distance. Oh, oke, bawa lagi salah. Ini dulu jelaskan. Jalankan dulu. Distance menghilangkan data duplikasi dari hasil query. Misalnya kalau ada dua sapi yang muncul tetap cuma satu berguna untuk melihat nilai unit dari satu kolom. Seperti ini. Sapi, kambing, ayam, dong. Oke, sekarang kedua kertasnya sekian. Kertasnya sama seperti penjelasannya. Kita langkah ada blok utara, blok timur, ada perawatan juga vaksinasi, pemeriksaan, dan pengobatan. Dan kita lanjut ke select order by. Ya, kita jalankan. Itu ada ternak, ada berat ini, dan warna sama. Tapi ID kandangnya 1, 2, 3. Jadi sama seperti 2 seperti kandangnya ada kandang, ada lokasi, kapasitas, status kan. Oke, lanjut ya, select. Di bawah oke, perawatan jenis, ID ternak, tanggal perawatan, jenis perawatan, biaya
biasanya select itu biasanya jelaskan seperti apa itu bisa jelaskan digunakan untuk mengurutkan data desk dari besar sampai kecil, descending ASG dari kecil ke besar. Ini bisa juga kombinasi dua kolom seperti contoh ketiga. Oke, kita lanjut ke grup. Lalu ada jenis ternak, ada jumlah ternak, ada jenis ternak. Kita langsung jalankan seperti di atas. Kita jelaskan ya, grup by itu mengelompokkan data berdasar kolom tertentu, biasanya dikombinasikan dengan fungsi agregat seperti sum atau berapa ekor ternak per jenisnya. Yang itu munculnya jenis, jumlah ternak, kandang kita lihat kandang. Kita jalankan ini jumlah ternak dan kandang ternak di bawah juga ya. Kita jalankan ada jenis pemeriksaan pengobatan. Kita lanjut ke select heading. Jalankan dulu, ada jenis ternak, bintang, jumlah, jalankan dulu. Ternaknya ya, ada ayam, domba, ya, kambing. Biasanya ada perbedaan di Ewing Where-nya sama where Ewing itu menyaring data setelah grup by, jadi bisa pakai fungsi agregat. Kalau where menyaring data sebelum dikelompokkan. Lanjut. Jalankan kandangnya ada 8 ternak, ada 28 ternak, 28 ternak perawatan. Pengobatan equal 2 juta atau 2 juta ada spesies. Kita masuk ke agregat. Kita jalankan agregat. Agregat itu biasanya ada count, sum, average, AVG sama max sama min. Count-nya ada menghitung jumlah baris, dan sum-nya menjumlahkan total, dan AVG-nya rata-ratanya, dan max nilai tersebar, min nilai terkecil. Terkecil ada terbesar, rata-rata.
ini dia tercatat ini. Nah, itu error karena kita selectnya. Nah, jumlah kandang, kapasitas, atau tidak bisa dapat dicek. Lalu kita masuk ke interzone. Biasanya interzone itu menggabungkan dua tabel berdasarkan kolom yang berrelasi on atau ID kandang, atau key ID kandang, dan biasa adalah kondisi menggabungkan hanya data yang cocok di kedua tabel yang akan muncul. Seperti ini, kita coba ya. Di sini. Sampai tanah kanan lokasi. Lanjut ke dua. Jalankan. Sini ada. Yang terakhir ini kita jalankan. Oke, domba kandang semuanya. Dan sini ini penjelasan saya tentang tugas UAS dari waktu kuliah manajemen basis data, dan ini penjelasan tentang itu. Kalau ada kesalahan kata, mohon maaf, dan sekian, terima kasih.